ini kehebatan agama kita, agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Jadi tidak serta-merta melakukan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Maka kalau menuduh tanpa dasar, kalau misalnya dia benar-benar mau meminta maaf, maka dia harus menjelaskan lagi kepada publik, kepada orang lain, kepada orang yang sudah kadung dengar, bahwa ternyata dia memang ternyata dia benar-benar tidak melakukan hal yang disangkakan kepada seorang itu. Kemudian autolaba afwahu, atau langsung meminta maaf kepada orangnya. Meminta maaf kepada orangnya. Saya mohon maaf karena saya telah melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan zina kepada Anda, bahwa Anda sudah saya tuduh telah melakukan zina. Ini permohonan maaf bagi orang yang ingin benar-benar bertaubat, bagi orang yang melakukan tuduhan zina kepada seseorang. Jadi berat memang apabila ada orang yang melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada orang lain. Atau yang seolah-olah kita melakukan sesuatu yang seolah-olah tidak berat, seolah-olah tidak besar, seolah-olah ini kecil, tapi sebenarnya efeknya besar. Ghaibah misalnya. Ghaibah itu seolah-olah kita kadang hanya berbicara kejelekan orang lain, itu tidak terasa bahwa itu efeknya akan menjadi efek besar. Nah, oleh karenanya ini akan merugikan kepada orang lain. Nah, ketika merugikan orang lain, maka kita harus meminta maaf, meminta ridhonya orang yang sudah kita gunjing itu, sudah kita ghaibah itu. Istahallahu minha. Kita meminta kehalalannya agar dia benar-benar menghalalkan sesuatu yang kita bicarakan, ghaibah yang kita bicarakan, menggunjing yang kita gunjingkan, padahal kadang tidak dilakukan oleh orang itu, atau mungkin walaupun dilakukan oleh orang itu, tapi kalau kita bicarakan di depan umum, ini juga tidak baik. Ini yang kemudian dinamakan dengan ghaibah. Apabila kita ghaibah, kita menggunjing seseorang, maka istahallahu minha, maka kita meminta kehalalannya agar dia menghalalkan sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita, dari lisan kita. Jadi memang ini adalah salah satu dari bagaimana cara kita sebagai manusia hidup sesama manusia dengan cara yang berdampingan dengan baik, berhubungan dengan baik, sehingga tidak ada kekeliruan-kekeliruan terutama yang disengaja. Kalaupun ada kekeliruan-kekeliruan, maka ini caranya. Cara untuk melakukan taubat, cara untuk melakukan permintaan maaf antara manusia dengan manusia. Jadi tadi kalau misalnya berbentuk harta, maka harus dikembalikan. Kalau menuduh tuduhan zina, maka kita harus menjelaskan lagi kepada halayak, kepada orang pada umumnya, terutama yang sudah kadung mendengar, agar tidak lagi berita-berita tuduhan itu menjadi tuduhan yang tidak berdasar, yang sudah mencemarkan nama seseorang, dan kemudian autolabu afwahu, dan kemudian meminta maaf atau meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, benar-benar menyesali apa yang sudah diucapkan atau dituduhkan kepada orang tersebut. Wa in kana ghaibatan istahallahu minha. Nah, kemudian lanjutan dari cara dari bagaimana kita memohon maaf, kita bertaubat agar kita benar-benar bersih dari kesalahan antara kita dengan manusia yang lain, antara kita dengan orang lain. Jadi itu caranya.
Jadi harus meminta kerelaan kepada orang yang bersangkutan. Terus kemudian wayajibu ayyatuba min jami'iz dzunubi. Wayajibu dan wajib bertaubat dari semua dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalikadz dzambi. Ada satu pandangan fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi. Misalnya ada beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian bertaubat di antara salah satu kesalahan-kesalahan itu juga sah taubatnya. Itu menurut salah satu dari ulama. Wa baqi alaihi al-baqi. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat terkait dengan taubat, terkait dengan permohonan maaf kita kepada Allah, kita kepada antar manusia, sebenarnya banyak.